Memang ini core bisnisnya dari Dinas Perdagangan, juga Biro Ekonomi. Ya, kita startnya di sini, kemudian sedang berlangsung juga ada di Puspa Agro oleh BUMD kita JGU, sama ya. Dan di tempat lain kita sudah rencanakan di Korwil. Nah, di luar itu kita meminta kepada ya organisasi, tokoh masyarakat itu juga melaksanakan pasar murah. Kemudian yang penting itu adalah timingnya menjelang Ramadan supaya tidak ada gejolak bahwa harga memang segitu dan ya meringankan beban dari masyarakat. Berikutnya kita tetap operasi pasar ya untuk melihat fluktuasi harga dan juga memastikan stok ya. Kami kemarin ke Bulog kita akan coba untuk sentra-sentra daging ya, telur dan sebagainya. Tapi sepanjang ini untuk telur, daging ayam ras, ya, kemudian daging sapi, kemudian untuk yang unggas itu harganya stabil. Kalaupun naik hanya 1% itu menunjukkan ya kewajaran. Biarkan mekanisme pasar itu berjalan, tetapi kita harus menyertainya dengan masyarakat yang tidak mampu. Diharapkan bansosnya juga tepat sasaran dan timingnya tepat menjelang Ramadan. Kita akan juga bersamaan pasar murah juga pemberian bansos. Oke, normalisasi harga cabai. Harga cabai yang penting ada meningkat berapa? 60% tadi Pak. Ya, itu memang setiap tahun terjadi volatil yang seperti itu karena ketika musim hujan tanaman itu akan rontok dan ini persoalan distribusi. Tetap cabai kita juga keluar dari Provinsi Jawa Timur dan tanamnya bersamaan gitu kan. Ketika lagi musim tidak hujan memang jumlah stoknya banyak. Nah, ini yang sedang kita bicarakan, kendalikan dengan pasar ya. Dari kulakan pasarnya yang sebetulnya pertama memang dari produksinya naik, dikulakan di pasar ya kayak di Keputren itu juga stoknya juga berkurang dan akan naik. Ini mekanisme pasar, tetapi kebutuhan itu tidak terlalu banyak ya. Ini menjadi PR kita. Kami dengan BI, dengan tim pengendali inflasi sedang melakukan koordinasi dan operasi pasar nanti juga akan dengan cabai. Ini cabainya memang langka. Persoalannya adalah kita wilayahnya besar, pintunya banyak. Kalau DKI dengan cold storage-nya besar bisa mengendalikan bahwa sampai 2 minggu, 3 minggu masih fresh. Nah, kita hanya 7 hari mungkin bisa mempertahankan kesegaran dari cabai itu. Ini yang sebetulnya BUMD kita akan rencanakan untuk membuat cold storage yang besar di setiap pasar ya, kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Pak, tadi untuk beras ada untuk pengamanan yang stok lokal, untuk yang daerah-daerah dikurangi itu gimana Pak? Ya, untuk beras ya? Bukan dikurangi, kita sebetulnya jumlahnya jangan sampai loss sekali karena Bulog pun juga punya stok. Nah, Bulog itu kan salah satu potnya di sini. Wilayah Jawa Timur dan Timur ngedropnya di sini baru distribusi. Sebetulnya kalau kita mengandalkan Bulog juga bisa di cover daerah lain. Nah, tetapi karena memang kalau beras premium itu memang tidak bisa diatur seperti itu. Bisa beli dari petani beras premium gitu. Nah, ini yang dimaksud kalau dari bawah tidak ada mekanisme untuk tahanan pangan, maka sulit ya. Beras premium di berapapun harganya, kalau orang-orang menengah ke atas itu ya karena kebutuhannya dibeli kan gitu kan. Maka yang harus dijaga adalah ketersediaan stok di petani. Nah, kita dengan korporasi petani dengan mekanisme resi gudang itu bisa mempertahankan. Petani boleh memilih berapa persen nanti akan dijual. Kita sudah punya paleting di Jombang ya. Nanti kita lihat ke sana supaya ketahanan pangan ada di bawah, bukan di tengah atau di atas. Kalau Bulog itu di atas berarti kan. Pasar-pasar besar kita suplai sesuai dengan kebutuhan, digerojogin supaya harganya turun. Nah, kalau dari bawah masyarakat juga bisa mengakses cadangan beras kita cukup ya, yang beras lokalnya, maka juga bisa mengendalikan. Saya kira itu. Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Iwan. Semoga kegiatan ini tidak hanya di sini saja. Kami minta Pak Iwan lihat bagaimana wilayah-wilayah lain ya di Surabaya maupun di luar Surabaya untuk juga dilaksanakan. Dan hari ini juga ada pasar murah
di BUMD kita di Puspa Agro sama untuk bagaimana sebesar-besarnya, seluas-luasnya masyarakat bisa mengakses barang-barang bahan pokok kita yang lebih murah. Bapak Ibu sekalian, pertama ingin saya sampaikan bahwa kita Jawa Timur sudah semakin baik ya, dimana kalau dilihat masyarakat sektor ini bergerak, pertumbuhan ekonominya sangat bagus, dan salah satunya adalah kita konsen bagaimana bidang perdagangan ya. Perdagangan kita memberikan sumbangan yang besar untuk pertumbuhan ekonomi ya sebesar 31,5%. Kemudian kalau kita lihat juga harga ini terjadi fluktuasi, apalagi kita tahu sebentar lagi kita sama-sama merayakan ibadah bulan Ramadan dan juga Lebaran. Pasti Bapak Ibu sekalian, panjenengan sedaya pasti akan melihat bahwa ini akan terjadi kembali. Ya, mudah-mudahan tidak. Kami bersama tim ya dari Forkompinda maupun tim pengendalian inflasi sudah turun ke lapangan ngecek harga. Termasuk Pak Iwan sudah setiap hari ya. Sarapan saya subuh-subuh adalah daftar menu dan harganya sekarang. Terima kasih Pak Iwan. Jadi saya bagaikan pedagang sekarang. Tahu persis harga yang lagi naik apa. Nah, kalau lihat dari pantauan di pasar, ya, barang-barang yang sifatnya daging, kemudian hewan unggas dan juga makanan basah ya, ikan dan sebagainya, itu tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bukan masalah daging sapi turun atau naik, stabil adalah semua komoditas yang ada, bahan pangan itu bisa terjangkau dengan harga yang wajar, tapi juga harus ada peningkatan penambahan penghasilan. Oleh karena itu, ini bagian dari sebelah sini, 5%. Tapi ini memang karena kenaikan harga gabah di petani naik. Jawa Timur itu harga gabahnya di petani sampai maksimumnya di atas 7.000 ya, 7.200 sampai 7.300. Itu harga yang tinggi. Petaninya sejahtera, tetapi Bapak Ibu sekalian pasti terdampak dengan itu. Namun kita mengendalikan. Sudah hadir di tengah-tengah kami. Ternyata harus jadi PJ dulu Pak, baru hadir ke Disperinda. Terima kasih. Ini kunjungan yang pertama, tepuk tangan untuk Pak PJ. Kami bangga dikunjungi Bapak dan kami sampaikan Bapak ini ada 4 gedung, gedung A, gedung B, gedung C, dan gedung D. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati para kepala OPD tentunya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dan seluruh masyarakat di sekitar kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang sekarang sudah berkumpul untuk tentunya belanja baik itu produk UMKM maupun pasar murah yang menyediakan bahan kebutuhan pokok. Izin Bapak Gubernur, kami menyampaikan bahwa kegiatan pasar murah ini adalah kegiatan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan pokoknya, dan yang kedua juga dalam rangka stabilisasi harga untuk menjaga tingkat inflasi di Jawa Timur, dan yang ketiga Bapak, yang setiap tahunnya kami secara rutin melaksanakan pasar murah di area Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Masyarakat sekarang sudah mulai antri dan kami mohon izin kepada Bapak Ibu yang akan belanja, mungkin sementara kami stop dulu untuk pembukaan, tetapi dari mulai pagi terus perkembangan harga di Jawa Timur 14 hari kami laporkan juga, mumpung ada Pak Kepala Dinas Pertanian ini, cabai rawit ini dari mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 24 sekarang ada kenaikan sekitar paling besar yaitu 69%, yang dari 40.000 menuju sampai ke 67.000.
Yang kedua terkait dengan cabai merah besar juga 14%, telur ayam juga ada 6% kenaikannya, dan beras premium ada 5%, bawang merah ada 3%, beras medium 2%, dan daging ayam ras 1%, minyak goreng 1%, gula pasir 0,7%, minyak kita 0,42% kenaikannya, bawang putih 0,2%, dan tepung terigu 0,1%, daging sapi deflasi atau minus 0,19%. Itu adalah perkembangan harga yang ada di Jawa Timur. Kami pantau terus dan kami juga laporkan kepada Bapak setiap sore dan terkait dengan kegiatan atau kenaikan harga yang ada di Jawa Timur. Bawa anak dulu yang mana? Saya mau beli nanti gratis. Nanti mana dulu nanti. Tapi nggak Pak, anak peserta pertama boleh nanti gratis. Ini nomor 1 Pak. Pak, ini Pak nomor 1. Berapa nih saya? Habis ini beli ya, sudah ya. Manfaat sekali, semoga ada rutin acara seperti ini jadi bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur, apalagi masyarakat sekitar Surabaya. Dan untuk prosedurnya semoga nggak dipersulit, karena kan prosedurnya harus punya kupon, tapi untuk kita bawa anak kita sama lansia jadi dapat beras gratis. Terima kasih Surindak. Tapi gratis ya Bu ya? Gratis. Untuk pengambilan pertama kalinya? Iya, lansia sama bawa anak, lansia sama yang bawa anak. Iya, gratis ya? Tanpa kupon. Tanpa kupon, oke. Atur nuhun Bu ya. Iya, terima kasih. Masuk ribuan ton lagi untuk bisa bansos pangan atau bansos beras dan juga untuk stok. Jadi Ramadan ini tidak ada stok untuk beras dan juga yang mungkin pokoknya cabai-cabean lah itu karena memang kebutuhan untuk ibu-ibu. Nah. Perlu monggo, kalau nomornya masih lama silakan pulang dulu. Nanti kalau nomornya terlewat tidak akan hangus, nomornya nggak akan hangus.